Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Rahmawati. Saya dari kelas 11 MIA 1. Di sini saya akan mendongeng cerita rakyat tentang asal mula kota Cianjur. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang laki-laki yang sangat kaya dari provinsi Jawa Barat. Semua ladang dan sawahnya hanya menjadi miliknya. Dan akhirnya para warga pun hanya menjadi buruh tani di ladang dan sawah beliau. Para warga setempat menjuluki orang kaya itu dengan sebutan Pak Kikir. Bahkan beliau mempunyai seorang anak laki-laki dan dia pun pelit terhadap anaknya tersebut. Namun anaknya berbanding terbalik dengan ayahnya. Anaknya menjadi orang yang paling mulia dan selalu membantu warga yang kesusahan. Pada suatu hari, Pak Kikir akan mengadakan acara syukuran. Menurut warga setempat, jika melakukan syukuran, ketika panen akan menjadi melimpah ruah dan berkah. Dengan keterpaksaannya, Pak Kikir melakukan acara itu dan mengundang para warga setempat. Lalu para warga setempat itu berbondong-bondong datang menghadiri acara selamatan tersebut. Warga setempat hanya mendapatkan makanan yang tidak banyak dan tidak layak. Hanya makanan yang sederhana, bahkan tidak semua warga kebagian karena hanya menyediakan sedikit saja. Para warga pun hanya bisa mengelus dada atas sikap Pak Kikir itu. Dan warga pun berkata, keterlaluan! Berani mengundang orang tapi tidak berani menyediakan makanan. Untuk apa hartanya yang segudang itu? Tuhan tidak akan memberkati dan tidak akan menjadikan berkah atas hartamu itu. Demikianlah pergunjingan yang telah terjadi di acara selamatan Pak Kikir itu. Namun ketika pesta sedang berjalan, datanglah seorang nenek-nenek meminta makanan atau sedekah dari Pak Kikir. Tuhan, berilah saya sedekah, walau hanya sesuap nasi. Apa? Kau kira menanak nasi tidak memerlukan jerih payah? Hah? Beri saya sedekah dari harta yang berlimpah milik Tuhan itu. Tidak, cepat pergi dari sini, atau saya akan kupanggilkan pemukul saya untuk mengusir kamu dari sini. Demikianlah nenek itu yang tidak diberi sedekah oleh Pak Kikir, justru diusir secara terpaksa. Tidak dapat dibayangkan betapa sedihnya nenek itu. Dan demikian nenek itu pergi dari halaman Pak Kikir. Tak sengaja anak Pak Kikir melihat kejadian itu. Lalu anak Pak Kikir itu diam-diam mengambil jatah makan siangnya untuk diberikan ke nenek itu. Lalu dikejarnya nenek itu ke ujung desa dan dia memberikan makanan kepada nenek pengemis tersebut. Dengan sepasang mata yang berbinar, nenek itu kegirangan melihat anak Pak Kikir memberikan makanan. Dan nenek itu berterima kasih kepada anak Pak Kikir. Terima kasih nak, sungguh mulia hatimu. Semoga kelak engkau menjadi anak yang sangat mulia. Lalu nenek itu melahap makanannya sampai habis. Maaf ya nek, saya harus segera kembali ke rumah. Baik nah, sekali lagi ku ucapkan terima kasih atas pemberianmu. Setelah anak muda itu pergi, nenek melanjutkan perjalanannya. Dan ketika di tengah bukit dan di atas bukit itu, nenek melihat desa yang dimiliki oleh Pak Kikir. Dari penglihatan si nenek, rumah Pak Kikirlah yang paling bagus dan besar. Sementara rumah para warga hanya menjadi rumah sederhana saja karena ketamakan Pak Kikir itu. Lalu nenek itu marah terhadap sikap Pak Kikir kepada warganya. Nenek itu berkata, "Ingat-ingatlah Pak Kikir, keserakahan dan kekikiranmu akan menenggelamkan dirimu sendiri dan Tuhan akan memberikan hukuman padamu." Itulah doa si nenek yang telah disia-siakan oleh Pak Kikir.
Nenek itu menancapkan tongkatnya dan kembali dicabut lagi. Dari cabutan tongkatnya muncullah air yang sangat deras menuju desanya. Banjir, banjir! Sebagian para penduduk menjadi panik ketika melihat air itu. Lalu, anak Pak Kikir menyarankan kepada warga agar segera naik ke bukit untuk menyelamatkan diri. Cepat tinggalkan desa ini dan rumah ini. Kalian harus menyelamatkan diri ke bukit. Larilah. Tapi ternak dan sawah kita bagaimana? Kalian tidak perlu memerlukan itu. Kalian pilih harta atau jiwa. Kalian segera pergi ke atas bukit. Watak manusia memang sangat menyukai harta benda. Bahkan dalam keadaan kritis pun mereka selalu mengingatnya. Padahal air banjir itu semakin deras mendatangi desanya. Anak Pak Kikir yang bijak itu selalu berteriak agar warganya pergi ke atas bukit. Bahkan ia membujuk ayahnya agar pergi mengikutinya ke atas bukit. Namun ayahnya menolak. Ayah, ayo tinggalkan rumah ini. Kita selamatkan diri kita sendiri. Apa? Bodoh kamu. Ayah akan mengambil harta ayah yang ayah simpan di ruang bawah tanah. Karena tidak ada waktu lagi, Pak Kikir pun tidak selamat. Dia masih sibuk mengumpulkan harta bendanya. Lalu Pak Kikir pun tenggelam di atas air bah itu. Sebagian besar penduduk dan putra Pak Kikir pun selamat. Lalu mereka mencari tempat baru mereka dan mengangkat putra Pak Kikir menjadi pemimpin yang baru. Putra Pak Kikir pun memberikan anjuran dan telah membagikan sawah secara merata kepada warganya. Lalu putra Pak Kikir itu mengajarkan kepada warganya untuk merawat, menanam padi dengan baik. Disitulah kota Cianjur dengan sebutan anjuran yang telah diberikan pemimpinnya. Lama-kelamaan desa kecil itu menjadi kota Cianjur yang artinya Ci adalah air dan anjur adalah anjuran dari pemimpin yang baik. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.